Setiap pagi kalau bangun itu anxiety banget. Kalau nggak minum obat, aku nggak bisa kerja. Apalagi aku kerjanya kan di HR ya, mau nggak mau itu berurusan sama orang. Harus menghadapi persoalan orang lain, sedangkan aku punya persoalan sendiri. Gitu. Nah, itu kalau nggak minum obat, itu aku nggak bisa function sama sekali. Aku nggak bisa kayak gini terus. Mungkin ini di WTRTO salah satu jawaban dari doa-doaku, karena aku minta, please kasih aku, Tuhan kasih aku cara supaya aku bisa beresin masalahku sendiri, tanpa aku harus touch ke terapis aku. Karena sebelumnya kan memang aku pernah hipnoterapi, itu bantu banget memang coach, tapi kan tahu ya kalau hipnoterapi kan aku perlu terapisnya, dan hipnoterapis kan pasti dia schedule-nya penuh gitu kan ya, bisa aku perlu sekarang tapi baru ada 2 minggu lagi gitu kan ya. Aku bilang aku nggak bisa kayak gini terus. Selama 2 bulan itu kan intens banget anxiety-nya ya coach ya, sampai panic attack, anxiety segala macam, nangis, waduh sampai capek nih matanya gitu kan ya. Nah, pas setelah dua kelas pertama yang, karena itu kan dibagi kelasnya kan dibagi 4 kelas kan, 4 hari. Setelah 2 hari pertama terus ada break seminggu gitu kan ya. Ketika break itu tuh sampai bingung, kok kosong rasanya, kok nggak ada rasa apa-apa, nggak ada anxious sama sekali, nggak ada sedih, nggak ada apa. Sampai bingung karena udah terlalu lama ngerasain emotional pain itu. Ketika emotional pain itu hilang, itu bingung sendiri. Sampai aku, mama ini aku gimana ya, ini wajar nggak ya, normal nggak gitu kan ya. Kata mama ya itu, ya kamu harusnya bersyukur, itu rasanya normal gitu kan ya. Sampai lupa rasanya normal coach. Sampai psikiaterku pun amazed, kayak wow hebat kamu udah bisa, kalau katanya udah bisa move on dong. Karena aku obatku tuh udah bener-bener dosisku dikurangin banget. Dan nggak kepikiran bakal secepat ini ya? Nggak kepikiran bakal secepat ini. Tadinya tuh aku pikir kan ini apa kayak meditasi gitu ya, lo tarik nafas gitu kan ya. Terus aku pikir ini orang mungkin punya ilmu apa ya. Ya makanya harus ada sesi sama dia gitu ya. Aku nggak ngerti apa mungkin ada cara lain gitu ya. Tahu-taunya ketika kelas it's that simple, ternyata bisa dilakuin sendiri. Itu sih yang menurut aku bikin aku benar-benar amazed banget. Jadi ngerasain juga ya ngelepasin sendiri di luar dari kelas misalnya. Oh di kelas kan aku masih sedikit ngebantu, walaupun banyak semua aku nggak pernah tahu ceritanya mereka kan. Kayak mereka buang-buang sendiri, terus tiba-tiba sharing, coach aku buang ini, aku buang ini. Gue nggak tahu apa yang dibuang, gue nggak tahu. Hilang aja mereka cerita kan kayak gitu. Aku sambil nyetir aku dengerin YouTube, podcast yang di Spotify, terus juga kadang audio releasing yang udah dikasih dari kelas itu aku juga suka pakai. Misalnya kalau pagi-pagi ada ke-trigger sesuatu nih misalnya, atau keinget sesuatu, ya udah itu aku sambil releasing aja gitu kan ya, dan itu bisa sendiri gitu. Oke, mantap, dilakukan sendiri bisa ya. Confirm nih, karena banyak yang ragu bisa. Bener gak sih kayak gitu? Beneran bisa. Aku orangnya nggak percayaan karena udah beberapa jenis apa sih mau bilangnya terapi atau cara atau metode aku lakuin gitu kan ya. Uang juga tidak sedikit yang keluar, dan akhirnya bisa nemuin cara yang mudah banget kayak gini. Menurut aku ini blessing banget, kecepatannya dan kemudahannya. Okay. Dan efektivitasnya ya menurut aku. Berarti cepat, mudah, dan efektif. Komplit ya. Aku berasanya kayak aku ada batu gede banget di atas dada aku. Karena sebelumnya anxiety ku rasanya gitu ya coach ya, aku susah napas, susah banget, berat banget, dadaku tuh berat banget. Ini tuh sekarang rasanya udah hilang aja, batunya udah dipindahin, enteng banget gitu. Awalnya tahu dari mana sih Dio WTRTO? Ya di Instagram ads, nggak sengaja. Aku biasanya nggak percaya yang namanya ads Instagram, terus ngelihat ada istrinya dulu teman kantor itu, dia dikasih testimonial, terus wah menarik nih, terus di situ dia mention, dia juga bilang suami saya juga ikutan gitu kan. Akhirnya aku reach out ke suaminya. Kenapa aku akhirnya percaya untuk ikut? Karena suaminya tuh logik banget, orang yang benar-benar logik selogik-logiknya gitu kan ya. Yang juga aku sangat aku hormatin banget gitu kan. Ketika akhirnya aku tanya sama dia, does it really work? And he said it works. Kamu coba aja, yang penting kamu bisa buka diri, buka hati gitu untuk menerima metode ini gitu kan ya. Terus dia juga bilang, udah lu telepon aja bini gue gitu kan, lu tanya lebih jelas gitu kan. Akhirnya
aku sempat teleponan sama istrinya, dan itu yang membulatkan tekad aku untuk ikut kelasnya Coach Rio. Mantap. Itu suaminya orang IT bukan sih? Iya. Iya ya. Keren banget kan? Makan teknis banget ya. Keren banget, logik banget kan? Iya. Oke, jadi yang orang IT aja bisa ini ya komentarnya gitu. Iya, orang IT kan orangnya ini banget kan, logik Teknis banget ya, gitu. logik. Ini pertanyaan mendasar gitu ya. Worth gak untuk ikut? Kalau begitu melihat harganya pasti juga bilang, aduh lumayan nih ya. Tapi menurut aku ini adalah investment yang worth it-nya benar-benar worth it banget gitu kan ya. Karena kayak misalnya misalnya nih ya, kan ikut kelas itu let's say yang 16 jam itu kan 4 kali pertemuan gitu ya. Lu bagi aja itu harganya segitu, terus bayangin kalau misalnya harus ikut dan setelah itu tuh nggak perlu ikut kelas lagi, nggak dibilang habis itu harus ikut kelas lagi ya, enggak. Bukan yang berobat jalan yang harus balik lagi gitu, enggak gitu kan. Habis itu ya tinggal ikut kelas Zoom, kelas live-nya yang setiap Jumat, terus lihat video-video yang udah di-post gitu kan ya, yang di YouTube atau di Instagram atau di Spotify. Terus aku tuh worth it banget Coach. Dan gimana ya, jadi kayak kalau di sekolah kan kita nggak diajarin cara melepas emosi gitu ya. Ya ini mungkin akhirnya perlu sekolah lagi ya, tapi dengan hal ini gitu kan. Ya, mengilustrasikannya kayak sekolah tuh ide yang menarik Kak Amanda, karena di sekolah kan emang gak dibelajarin kan. Benar. Gimana sih cara kita regulate emotion kita dengan tepat gitu, dan mungkin regulate adalah, tapi gimana ngebuangnya kan gak ada yang tahu. Gimana langkah sistematisnya, apa yang perlu diselesaikan, apa yang perlu dibuang, sudut pandangnya seperti apa. Tapi membuat nge-cracking ini juga butuh waktu juga sih, karena frameworknya benar-benar padat banget ya. Terus ini udah revisi kemarin ke-9, berarti ini udah ke-10. Jadi kemarin aku bilang udah DOA 2.0 karena apa? Sudah berubah total dari yang dulu nih. Dan ya kalau bisa nanti jadi kayak program memang buat orang belajar kayak di sekolah, ya seru juga sih. Oke, kalau memang yang belum pernah ikut terapi apapun gitu ya, metode apapun, metodenya aja cukup menurut aku. Jangan buang-buang uang untuk yang lain deh, mending invest aja di sini. It's okay. Invest untuk diri sendiri itu menurut aku penting banget. Misalnya habis itu mau ikut meditasi atau apa, itu bisa akan lebih enak lagi meditasinya. Misalnya contohnya kalau mau kelas meditasi. Atau mungkin pikir, wah gue pengen healing jalan-jalan nih. That's not healing, no. Itu bukan healing, itu jalan-jalan doang gitu kan. Itu membantu sebentar, tapi tidak menyelesaikan ke akar masalah gitu kan. Yes, true. Andai kita lakukan ini dari kemarin-kemarin ya. Udah, kayaknya hidup aku udah luar biasa kalau aku udah kenal DOA dari dulu kayaknya. Ya. Tapi formulasinya baru lengkap belakangan ini sih. Metode melepaskan beban emosi yang gampang banget, yang cepet banget, dan efektif banget tuh. Garis underline dua garis tuh underline. DOA itu benar-benar bisa secepat itu, dan aku masih amaze sampai sekarang. Nih kalau biasa orang akan bilang, ini yang ngomong fans banget nih. Bias semua katanya. Maksudnya bayar berapa emang? Harusnya dia ngelihat video ya pas baru sesi kelas itu mah nggak ada ngefans-fansnya. Kayak masih, ini beneran nggak ya? Kalau udah ikut kelas ya pasti habis itu ngefans. Aduh.